modal utama untuk memperhatikan hati, belajar makna. Nah, hati itu makrifat dan ilmu paham. Nah, justru paham tadi diantaranya waktu diberi nikmat, jangan lihat ibandanya, lihat perhatian. Jelas? Kemudian saat diberi jah pangkat, orang itu sudah harus sadar tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti hamba? Selalu dekat dengan Allah, selalu ma'asi dengan Allah, selalu hendak berparak, hendak berjauh. Orang jadi hamba kayak apakah tetap menggerunung kada, mahamuk kada, berucap kada baik kada, nyawa gawi ini yes, nyawa gawi ini yes, gawi ini yes, mau dan tawa hati senang mana menggawi, senang mana, sampai malaikat dites dipadahi Tuhan. Malaikat kan nyawa pun dapat Tuhan dan memadahkan meneran nyawa. Coba bang datangi itu ada hamba unda, hamba pian lah ibadat siang malam, coba padahkan wanginya apa tadi Tuhan, padahkan ini masuk neraka. Datang malaikat ini asik ibadat kesian ibadat don Allah Ta'ala siang malam pagi sore bawa ibadat saja. Imbah itu ujarnya malaikat, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Ada pesan dari Tuhan, pian ahli neraka. Apa ujarnya? Ulun tetap menyembah Allah, hak Tuhan untuk memasukkan ulun ke neraka, dan ulun kada perlu tahu alasannya, itu hak Tuhan. Ulun kada harus mencampuri alasan ulun masuk neraka apa, kenapa, ada apa. Kalau itu kepentingan ulun bertanya. Ulun tahu Allah itu Allah, Tuhan yang menyuruh ulun, jersidin ulun masuk neraka, raditu billah. Tapi ulun punya tugas, wa sya'nul 'abdi al-'ubudiyah. Tugas hamba tetap terus beribadat. Ulun tetap peja malaikat beribadat. Ulun tetap peja malaikat beribadat. Ulun dipadahkan Tuhan masuk neraka, ulun kada masalah. Hak Tuhan untuk memadahkan ulun masuk neraka, dan kada perlu ulun tahu alasan. Kalau ulun bertanya ada apa, kenapa, berarti ada kepentingan pribadi lawan ulun. Pulang malaikat, Tuhan pian maha tahu apa yang ulun penderakan, bahabari Tuhan apa? Ujar hamba pian inya tetap ibadat. Karena inya tahu itu pian punya hak untuk memasukkan ke surga, pian punya hak untuk memasukkan ke neraka, dan inya kada perlu tahu apa alasannya. Yang penting inya pian suruh beribadat, disuruhnya pian menyuruh beribadat, inya tetap ibadat seumur hidup sampai mati. Apa kata Allah? Malaikat, coba lihat hamba, coba lihat, inya nang seharusnya perlu surga, inya nang seharusnya perlu kenikmatan di akhirat. Aku ucapkan seperti itu, inya kada pernah berpaling daripada aku. Inya tetap jadi hambaku. Inya tetap berprinsip bahwa inya seorang hamba, tugas tetap dilaksanakan walaupun harus masuk neraka. Tugas hamba melaksanakan tugas yang diperintah. Apa kata Allah? Hai malaikat, saksikan, inni qad ghafartu lah, aku akan ampuni semua dosa-dosanya. Hebat. Nah ini hamba. Jadi kada harus tahu kita alasan Tuhan tenang. Yang penting terima dengan lapang dada. Dengan apa menerima? Dengan pahaman. Pasti ada hikmat. Udah nijarnya sembahyang sudah rajin banajar. Harap tuh kata payu berjualan kenapa yuk? Nah jangan bertanya kenapa yuk? Kenapa yuk?
Pokoknya kenapa yuk itu kan kenapa yuk kadusah ditanya hak Tuhan untuk memberi atau kada, dan kita kada perlu apa alasan. Itu haknya Tuhan. Karena kita dalam hidup bermasalah kepada Tuhan, ada yang harus tahu alasan, ada yang kada harus tahu. Dan jadi kita jangan punya sifat harus tahu terus, itu ngarannya bore. Harus tahu, harus ya kenapa ya Tuhan pian kayak ini Tuhan, kada harus tahu. Hak Tuhan. Ujar orang tuh napa jakanya memutuskan sesuatu tuh keputusan nang pribadi nang boleh langsung diputuskan apa prosesitif apa keputusan prinsipif apa nah sama bungulnya kukira tadi nang putusan itu artinya orang lain tuh nah kada insiden tuh bilang memutuskan jadi tuh putusan tuh prerogatif lah. Nah, hak Tuhan terserah. Orang ahli ibadat masukkan Tuhan ke dalam bala mulai lahir sampainya mati bala aja terus betakun nonton Tuhan kesini pangsa umat. Ulun enak betakun Tuhan nih. Salah apa ulun? Kada ada yang salah ya Tuhan. Nah ini hamba. Hamba tidak pernah bertanya kenapa. Hamba tidak pernah mau tahu ada apa. Hamba tugasnya hanya satu, lebbaik, 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 siap laksanakan. Siap laksanakan. Kada harus tahu. Nah, pangkat hamba ini bila sudah dipegang bisa dan mampu, kada bertanya lagi lawan Tuhan kenapa, ada apa, jalaninya hidup dengan kenikmatan, dengan sangka baik. Pangkat apapun hambar menerima, karena inya sudah punya pangkat yang paling tinggi, yaitu hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mun ditawari orang jadi RT nang lain gini-gini, tawari orang jadi presiden nang lain gini-gini, kecuali terdesak itu lain hal. Damun hati kecil belah dada mereka tak pernah menginginkan apa-apa, inya memang sudah tak kacak nang lebih, yaitu pangkat jadi hamba. Logika mun berlian di tangan ada batu, mengikuti elon batu nih kada apa-apa, kada tergoda, kada mengikuti bukan karena tergoda, mengikuti karena memang ini bagus, itu aja. Kenapa jadi kada tergoda? Berlian sebelah kanan. Jadi bukan karena tergoda, tapi ya suruh orang mengikuti, ikuti ya. Nah itu. Jadi dari karena in aratta alla tu'zala, bila kau ingin tidak dihina, fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. Jangan kau cari jabatan yang sebenarnya kada lawas. Baik mencari jabatan nang belawasan. Apa itu? Pangkat jadi hamba. Maka bila sudah jadi hamba nih kau kada bore bertakon maka surga dunia ya sudah. Artinya orang yang dihabari Tuhan pada akan malaikat inya tuh unda masuk akan ke neraka. Apa jirinya? Kada apa jirinya? Kalau pang ampih ulun selama hidup tetap jadi hamba Tuhan dan melaksanakan tugas Tuhan, dan ulun kada perlu bertanya kenapa Tuhan kayak itu lawan ulun, karena itu bukan hak ulun. Apa kata Tuhan? Ini qad ghafartulah, saksikan hai malaikatku, aku tidak akan pernah marah lagi kepada orang itu. Ya. Nah ini ada kita nih kadang-kadang nang dipikirakan tuh pertanyaan ya nang maka palaikan besamut duduk di bawah pohon kenapa yuk. Nah ini nang mau kenapa jaka jawab aja langsung, pasti ada hikmatnya, selesai, mentok aja langsung, titik aja langsung, pasti ada hikmatnya. Apa hikmatnya? Kada tahu pang, cuma pasti ada apa? Harta wae, pasti ada hikmatnya. Kayak apa yuk bentuknya? Aduh sabetakon kayak apa lagi? Pasti ada hikmatnya.
lalu garing diterima, berobat tetap ke dokter, tapi hati telah menjawab. Hati sehat, hati kada merasa garing, hati kada merasa masalah. Sekarang kerongkongnya jangan garing, kerongkongnya jangan diantar ke rumah sakit ini. Adapun hati udah mengobati dengan makrifat, hati sudah mengobati dengan ilmu. Jadi si roh ini maras lawan kerongkong, diantarnya ke rumah sakit. Si kerongkong ini apa batis sakit, parut sakit, datangnya ke dokter, dihadanginya sembuh syukur kadang-kadang karena hatinya telah merasa tidak ada masalah. Arti tidak ada masalah kenapa? Karena inya paham. Apa yang dipahamnya? Pasti ada hikmah, pasti ada baiknya. Kada lagi hati itu bertanya, ada apa Tuhan, kenapa Tuhan, kayak apa ini. Oleh karena itu, lawalim wa kaifa qawlu dhil hamaq, lawalim wa kaifa, lau jaka, kenapa, ada apa. Itu orang bodoh yang ngomong, orang yang nggak punya pendidikan. Ya'tarid ala Allah alladzi khalaq, yang sebenarnya dia itu bepender kenapa, ada apa, kenapa yuk, ada apa yuk, itu protes dengan Tuhan. Sebenarnya kita harus bertanya apa alasan, yang tahu kita Allah Rahman Rahim. Karena harus lagi meragukan Rahman Rahim Allah. Kada harus. Kalau bertanya ada apa kayak ini pian Tuhan, itu kada yakin Tuhan Rahman Rahim. Itu sama tidak percaya dengan Rahman Rahim Allah. Itu sama sudah protes, kada terima. Mudahan kita setidak-tidaknya ada obat yang ada dalam benak pikiran kita, dalam roh kita, dalam pikiran kita, yang inilah diri kita. Adapun jasad ini kerongkong, sebuah kerongkong yang nantinya bisa hilang, tangan bisa kutung, batis bisa kutung, tapi kita selamanya ada. Saat roh diambil, kita hanya berpindah, kita kada pernah merasakan mati. Dalam artian kita hidup dikala dimandii, kita hidup dikala diatar ke kubur, kita hidup dikala dimasukkan ke dalam kubur. Bahkan kita ngomong kepada orang yang mengantar kita, jikalau kita misal ahli surga, lambatnya nyawa ma'atar unda, lambatnya nyawa ma'atar unda, hidup. Terlebih masuk ke dalam kubur, kita pun hidup dengan alam yang jauh dari alam yang seperti ini, tapi rasa seperti ini. Kada lagi hidup dengan nang kayak ini, hidup sudah di alam barzah, alam nang lebih tinggi dari alam dunia, tapi belum nyampai alam akhirat, karena barzah antara dunia dan akhirat. Itu aja udah luar biasa. Palihat kita bebanyu, tapi hidup di situ kada bebanyu. Palihat kita luluk, bercampur peceran, di situ kada ada peceran. Malaikat datang mungkar nakir bertanya, kita pun duduk. Siapa Tuhan nyawa? Kita pun menjawab. Hidup seperti keadaan seperti, sedangkan jasad kita berbaring. Kita yang ditanya, hakikat kita, roh kita yang didatangi oleh mungkar nakir. Jelas? Paham? Nah,